Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhraja nataizal fikri li arbabil hijab wa hatta anhu min sama'il aqli fala hijabil min sihabil jahli hatta badat lahum sumusul marifah ra'au muqaddaratiha munkasifah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin za'iqatul maut al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti waizun. Yang saya hormati kepada pengatur waktu, pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya, dan yang saya hormati kepada guru kami, guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Yahya Munzi, Bapak Kiai Haji Yahya Iskandar Munji. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan keberkahan di dalam kehidupannya. Dan yang saya hormati kepada guru-guru kami, Bapak Ustaz Judin, Bapak Ustaz Marsan Sarjana Agama, Bapak Ustaz Mursid, Bapak Al-Ustaz Rais SPDI, dan yang saya hormati kepada Sohibul Musibah, dan yang saya hormati kepada Bapak Kepala Desa, dan yang saya hormati kepada seluruh jamaah takziah. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, dan itu tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita bersama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur, sehingga dengan adanya nikmat inilah kita bersama-sama dapat berkumpul dalam satu tempat dengan niat yang sama, tujuan yang sama, dalam rangka bertakziah, mendoakan kepada kerabat kita, tetangga kita, saudara kita yang telah meninggalkan kita dan meninggalkan keluarga. Tentu harapan beliau sangat mengharapkan doa dari kita bersama, yang mudah-mudahan kita doakan kepada almarhum Bapak Kosasi yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan diterima amal iman Islamnya, dihampura daripada semua kesalahan dan dosanya, dan mudah-mudahan ditempatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada keluarga yang ditinggalkan, istri, anak, keluarga, semua mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan ketabahan menghadapi musibah ini. Amin ya rabbal. Hadirin jemaah takziah yang saya hormati, kira-kira kalau ada mau hijau ikhlas apa kagak? Ridho apa kagak? Kadang-kadang adanya guru tubai RT ada tausiah lagi ya. Mana giliran ada bola, pada giliran ada keperluan. Mohon maaf, ini adalah nasihat buat kita semua. Almarhum udah kagak butuh nasihat, betul. Almarhum kagak butuh nasihat, yang butuh nasihat adalah kita yang hidup. Kenapa? Almarhum menjadikan contoh, almarhum menjadikan nasihat buat kita, yang pada kata Rasulullah, kafa bil mauti waizun, cukup dengan adanya kematian menjadikan nasihat buat kita. Sekarang kita nahlilkan ke rumah Bapak Kosasi, suatu saat kita yang akan ditahlilin, betul. Betul. Sekarang kita lagi tahlilan, suatu saat nanti kita yang akan ditahlil. Kapan kira-kira? Kapan kira-kira pindahnya? Pengennya mah lamaan dikit ya Pak. Kapan aja. Hadirin jamaah yang saya hormati, yang mana sabda Rasulullah mengatakan al maitu fil qabri ila kal garikil mugawis. Tidak ada mayat di dalam kubur kecuali mereka seperti orang yang sedang tenggelam, orang yang kanyut, orang yang kanyut di kali, kanyut di sawah. Mereka membutuhkan. Sekarang saya mau tanya, ada orang lagi kelelep, kita lagi lewat, di tangan kanan kita duit 5 juta, di tangan kiri kita ban butut, kira-kira mau milihnya mana? Kira-kira milihnya mana? Jangan ban butut ya.
ban wutuh gitu. Di tangan kanan kita duit 5 juta, di tangan kiri kita ban butut. Orang udah lagi ngap-ngapan minta pertolongan, kira-kira yang diambil yang mana? Diambil tangan kanan yang 5 juta, keburu modar. Betul. Yang diambil yang mana? Yang diambil adalah tangan kiri, ban butut yang tidak ada harganya. Kenapa? Harapan mereka bukan dinilai dilihat daripada nilainya, tapi harapan mereka ingin keselamatannya. Betul. Makanya Rasulullah mengatakan indah hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Sesungguhnya hadiah yang teristimewa, hadiah yang sangat berharga bagi orang yang hidup untuk orang yang mati adalah doa dan istighfar. Betul. Kira-kira orang udah mati dibawain gegetuk dimakan doang. Orang udah mati dibawain kopi dipinum apa kagak? Orang udah mati dibawain PCX dipakai doang. Agak ada yang dipakai. Kenapa? Tidak ada harganya bagi orang yang meninggal dunia. Mereka kagak butuh dengan kehidupan dunia, tapi yang dibutuhkan mereka adalah doa dan istighfar. Betul. Betul. Adalah doa dan istighfar yang diharapkan orang meninggal dunia. Dalam arti walaupun orang yang meninggal dunia, kadang-kadang keluarga lebih mementingkan dan membutuhkan dan memerlukan kepada bangunan-bangunan yang mewah. Mana contohnya? Kadang-kadang orang tua meninggal dunia, udah 1 tahun keluarga anak-anaknya dikumpulin. Bagaimana kata anaknya? Roh, kuburan orang tua lu kesian, belum diapa-apain, belum dibangun. Kompromi semua anaknya. Anak pertama bagian dah gua pasirnya, anak yang kedua bagian dah gua semennya, anak yang ketiga bagian dah gua ngopiinnya, anak yang keempat bagian dah gua bayar tukangnya. Tuh kumplit. Dalam arti untuk membangun makam orang tua kita. Ketika makam dibangun sama kita sebagai anaknya, orang tua tidak merasakan bangga, orang tua tidak gembira, dan orang tua tidak senang. Kenapa? Kehidupan orang tua kita beda daripada alam. Betul. Kalau di alam dunia kita bangun, orang tua merasakan bangga, tapi kehidupan orang tua di alam barzah sudah beda alam lagi. Kagak bangga dengan bangunan-bangunan yang mewah dan yang mahal. Betul. Orang tua lebih bangga daripada kuburan yang balak, tapi dikirimin doa setiap hari sama anak-anaknya. Betul. Ini kadang-kadang kuburan dibangun doang dilongokin orang. Sekalinya dilongokin 2 kali muhajatan sama ayam lembang. Betul. Udah begitu mah kagak dilongok-longok lagi tuh kuburan orang tuanya. Padahal mereka butuh doa daripada anaknya orang yang hidup. Betul. Kadang-kadang ada yang tembelar banget sama orang tua. Orang tua butuh doa dari anak-anaknya. Kadang-kadang doa anaknya kagak pernah sholat, anaknya kagak bisa baca Al-Quran, anaknya kagak pernah ibadah. Ketika kesalahan-kesalahan yang dikerjakan sama itu anak akan kembali kepada orang tuanya yang ada di alam barzah. Nauzu. Terus. Buat sampai jam berapa? Hadirin jamaah takziah yang saya hormati, ini adalah nasihat kita. Di dunia kita adalah hanya transit, hanya sementara. Suatu saat kita akan pindah kepada alam yang sempit, alam yang gelap, alam yang penuh dengan penderitaan, banyak penderitaan. Kenapa? Hatta kubur anak baitul turab, anak baitul wahda, anak baitul dud, anak baitul zulmah. Bahwa kubur adalah saya tempat sendiri. Coba bayangin, kuburan dewekan apa bareng-bareng? Dewekan apa bareng-bareng? Lakinya meninggal, kira-kira bininya ikut ke dalam. Padahal bininya sehidup semati waktu di dunia, waktu main pacarannya. Betul. Pret. Ngakunya sehidup semati waktu pacarannya, giliran udah mati duluan mah orang ikut. Betul. Kawin lagi. Tuh, kata kubur anda baitul wahdah, saya adalah tempat sendiri. Yakin bahwa di dalam kubur DWK. Apa
Apakah kita punya tempat di dalam kubur? Yakin tempat kita adalah amal perbuatan kita waktu kita di dunia. Kita ketika kita mati di dalam kubur, dikuburin sama keluarga kita, sama anak-anak kita, tinggal dewekan. Disitulah datang orang yang datang, orang yang kasep, orang yang wangi, dan kita tidak pernah melihat orang tersebut di alam dunia. Dan kita bertanya, siapa kamu? Dijawab oleh mereka yang datang, yang kasep, yang wangi itu, saya adalah pahala ibadah kamu, pahala sholat kamu, pahala ngaji kamu, pahala baca Quran kamu, pahala ibadah puasa kamu. Jangan khawatir, suatu saat nanti beberapa menit lagi malaikat akan datang kepada kamu menanyakan. Jangan takut, jangan khawatir, saya akan bantu jawabnya. Enak apa orang? Enak apa orang? Enak banget, udah lagi kita serem dewekan doang. Nah, ada yang datang sama kita, kasatnya luar biasa. Kita kagak pernah melihat sekasat itu waktu di dunia, dan wanginya seperti itu di dunia kagak ada. Siapa kamu? Saya adalah pahala ibadah kamu waktu kamu di dunia. Ketika kamu nanti ditanya oleh malaikat, jangan khawatir, saya akan bantu jawabnya. Yang jawab pertanyaan malaikat bukan kita, tapi amal perbuatan kita. Walaupun udah kita apalin man rabbuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma dinuka, gua apalin be dari sekarang, kagak sholat juga kagak ngaji kali be bisa. Walaupun kita sudah hafal, maka pertanyaan tersebut tidak akan hafal. Yang menjawab pertanyaan adalah amal perbuatan kita. Ada yang datang lagi bentuknya serem, udah serem hitam blok, baunya nauzubillah. Ditanya sama kita, siapa kamu? Jawab mereka, saya adalah dosa kamu waktu di dunia. Kamu tukang mancing kagak ingat sholat, kamu sering main judi, kamu sering main togel, kamu sering main slot, kamu sering melaksanakan dosa-dosa waktu di dunia. Kata yang serem itu menjawab, sedikit lagi malaikat datang, saya kabur mau bantu jawabnya. Kira-kira kita mau milih yang mana? Mau milih yang mana? Yang wangi apa yang bau? Yang wangi apa yang bau? Tentu harapan kita pengen orang yang wangi, yang membantu kepada ibadah kita. Amin ya robbal. Hadirin jamaah tajiah yang saya hormati, tadi telah dikatakan oleh kubur, anak baitul wahda, anak baitul turab, saya adalah tempat hamparan yang dari tanah. Sekaya apapun kita, benda kita banyak, ketika kita meninggal dunia, semuanya kagak ada yang dibawa, betul. Jangan jauh-jauh dah. Jangan benda yang terlihat, sempak celana dalam orang dipakai, betul. Ada orang yang mati bawa sempak. Tuh, biar habis dipandiin juga sama Ki Amil, mau disempakin, mau dipakai celana, mau dipakai baju, betul. Padahal bandanya banyak, kehidupannya mewah, semuanya kagak ada yang dibawa, cuma kain putih doang. Pantas kata kubur, Anda baitul turab, saya adalah tempat hamparan dari tanah. Betul. Betul. Yang kedua, kata kubur, Anda baitul zulmah, saya adalah tempat yang gelap. Yakin apa kagak di dalam kubur gelap? Kalau gelap mah wasiat be sama anak. Nanti kalau gua mati bawain lampu 5 watt mah di dalam kubur pula. Kira-kira ada yang begitu kagak? Tanpa listrik insya Allah dengan amal kita akan menerangin kepada kubur. Ketika amaliyah kita baik, jangan lagi di dalam kuburnya. Kadang-kadang digotong di kurung batang, si mayit ngomong sama yang ngegotong. Kalau dia amalnya baik waktu di dunia, rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji dan sebagainya, ketika digotong di kurung batang, kata si mayit, Qaddimuni, buruan ngegotongnya. Kenapa? Karena penglihatan itu si mayit riyadhah min riyadil jannah. Dalam arti kubur sudah terlihat taman-tamannya surga, jadi pengen buru-buru. Kata si mayit, buruan ngegotongnya, jangan pelejat-pelejat baik, jangan pelan-pelan, buruan ngegotongnya.
Kira-kira kalau jangan dengar tuh ngegotong bagaimana? Iya. Terus ketika amaliyah kita buruk waktu di dunia, ketika digotongnya, kalau bisa mah jangan kenceng-kenceng ngegotongnya, pelan-pelan ya, kalau bisa mah putar arah lagi, balik lagi. Tuh, kalau kata yang amalnya jelek memang kagak ngedengernya ngegotong, hayu di bawah. Tuh, dimasukkan ke dalam kubur, terlihat oleh pandangan mereka penuh dengan api yang mengulang-ulang azab Allah. Manusia bisa selamat perjalanan yang begitu jauh, yang begitu lama ketika di alam barzahnya, ketika di alam kuburnya mereka selamat, insya Allah perjalanan yang begitu lama lebih selamat lagi, alhamdulillah. Tapi kalau manusia di alam kuburnya penuh dengan azab Allah, dengan siksa Allah, apalagi perjalanan yang begitu lama, pasti lebih belangsak daripada di alam barzahnya. Nauzu, pasti manusia mendapatkan dempetan kubur. Yakin apa kagak? Yakin apa kagak? Kita bakal didempet, yakin apa kagak? Semuanya akan mendapatkan dempetan kubur, walaupun mereka nabi, walaupun mereka sahabat, walaupun mereka tabiin, orang-orang yang ahli ibadah, semuanya akan mendapatkan dempetan kubur. Wajib kita meyakininya. Sebuah manusia pasti akan mendapatkan dempetan kubur. Cuman kalau para nabi, orang-orang yang soleh, cuma diciumkan doang asal syarat. Enggak bedanya kita sama bocah kecil gemes banget, dicubitnya juga dicubit kasih sayang. Gergetan doang, cuma ditempelkan doang. Kenapa? Kerasa cinta asal syarat nyubit. Nah, orang yang beriman, para wali, mereka mendapatkan dempetan kubur hanya ditempelkan doang di jasadnya. Coba kalau orang yang kagak pernah ibadah, sembayang orang, ngaji orang, baca Quran belum pernah, betul, bukan di depan lagi, itu nggak dilihat sama kuburan, sehingga apa keluar iga tulangnya hancur dengan dempetan kubur. Nauzu, yang mana almarhum menjadikan contoh buat kita. Almarhum enak bener, udah kagak ada kewajiban sholat, kagak ada kewajiban ngaji, kagak ada kewajiban puasa, orang ibadah juga mual dosa, bener. Yang ada perintah ibadah siapa? Bagi orang yang hidup di alam dunia. Kalau orang mati mah enak, udah kagak ada kewajiban lagi. Makanya kalau orang hidup pengen kagak mau ibadah, sholat kagak, ngaji kagak, mendingan modal. Betul. Lah ngapain baik di dunia? Tuh, dalam arti dunia mazru'atul akhirah. Dunia adalah tempat cocok tanamnya akhirat. Pertanaman kita bagus dan baik, insya Allah kita akan memetiknya pun baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ketika dipanggil oleh Allah menjadikan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah dajah yang saya hormati, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.